Ada pertanyaan nih, Bang, apa yang disebut dengan bid'ah? Ini pertanyaan bagus ya. Dan pertanyaan ini sering terjadi di masyarakat Indonesia ya. Tapi sebelum saya jawab, tolong buat teman-teman dibantu dulu ya, disebarluaskan channelnya, dibantu subscribe-nya, dibantu share-nya, dibantu juga follow-nya ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita semua. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi, apa yang disebut dengan bid'ah? Di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru muhadatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, kembali kepada hadis tadi, maka sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah atau Al-Quran ya. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejelek-jeleknya perkara adalah sesuatu yang diada-adakan. Dan yang diada-adakan itu adalah bid'ah atau sesat. Nah, kalau untuk menjawab bid'ah ini, jujur saya sependapat dengan dua ulama karismatik di Indonesia ya. Yang pertama Habibana Rizik Syihab, yang kedua Ustadz Abdul Somad. Allahumma yarham. Pandangan beliau itu luas ya. Jadi beberapa jawaban saya ambil dari pendapat beliau juga. Islam itu punya dua dasar prinsip fundamental. Yang pertama disebut dengan usuluddin. Ini dasar-dasar agama. Yang kedua ada yang disebut dengan furu'uddin. Nah, usuluddin ini menyangkut akidah dan tauhid biasanya. Kalau ada perbedaan di sini, ini yang disebut bid'ahtun dolalah ya. Kalau di furu'uddin ini sering juga terjadi perbedaan pendapat. Nah, bid'ah ini menurut pendapat dua ulama besar tadi itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bid'atun hasanah, yang kedua ada bid'atun dolalah ya. Jadi bid'ah hasanah itu sesuatu hal yang baru tetapi baik untuk kemaslahatan umat. Contoh gini, dulu di era Nabi itu belum ada tuh pembukuan Al-Quran ya. Nah, di era Abu Bakar Asyidi Al-Quran ini dibukukan atas pendapatnya Umar bin Al-Khattab ya. Waktu itu pun ramenya gini. Jadi ada perdebatan, ada perselisihan ketika Umar mengajukannya Abu Bakar, kalau bisa nih Quran dibukukan nih. Kenapa? Karena banyak sekali para penghafal Quran kita itu yang gugur di peperangan, salah satunya perang Uhud. Waktu itu banyak yang gugur, banyak yang wafat. Kekhawatiran Umar bin Khattab, Al-Quran ini tidak sampai kepada generasi-generasi penerusnya. Nah, di situ Abu Bakar Asy-Siddiq menentang dengan keras. Kenapa? Itu tidak ada contohnya dari Nabi. Nabi tidak pernah membukukan Al-Quran. Nah, terjadi pertentangan, terjadi perdebatan namanya sampai akhirnya kedua tokoh besar ini dua-duanya melaksanakan sholat istikharah. Yang pada akhirnya setelah 2, 3, 4 sampai sekian kali sholat istikharah, mereka mendapatkan jawaban dari Allah yang pada akhirnya Abu Bakar Asy-Siddiq mempersilahkan Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quran. Nah, makanya pembukuan Al-Quran ini pun termasuk bid'ah. Tapi bid'ahnya bid'ah hasanah, sesuatu yang baru tapi bermanfaat. Berikutnya nih kayak kitab-kitab hadis. Nih kitab-kitab hadis ini pun bid'ah juga. Kenapa? Pada zaman Nabi nggak ada kitab hadis. Ya, banyak ya, banyak banget lah. Kitab hadis, kayak kitab-kitab Nahu, kitab Sorof, kitab Alfiyah, Tajwid, itu semuanya bid'ah. Tapi bid'ah yang baik. Nah, ada pun bid'ah yang dolalah, bid'ah yang syai'ah, sesuatu hal yang baru yang memang sesat, tidak boleh. Ini biasanya menyangkut akidah dan rukun ya.
Contoh, sholat mayit. Misalkan sholat mayit itu kan nggak ada ruku, nggak ada sujud. Kita tambah ruku nih, tambah sujud. Itu yang nggak boleh. Ya, kenapa? Dalam rukunnya nggak ada. Jadi itu menyalahi apa yang telah Nabi ajarkan. Berikutnya contoh kayak puasa ngableng. Kalau orang Jawa nih pasti tahu ya apa yang disebut dengan puasa ngableng. Jadi puasa ngableng itu puasa 24 hours ya. Puasa 24 jam. Jadi kalau kita sahur nih pagi atau sahur kita nih maghrib ya, itu nanti bukanya maghrib lagi. Nah, itu tidak ada contohnya dari Nabi. Kalau Nabi kan sahur, bukannya maghrib. Itu aturan Islam. Nah, ketika lepas dari aturan itu tuh namanya bid'ah. Tambah lagi ada puasa mutih. Nabi ngajarin enggak? Ya. Berikutnya, nah ini kadang-kadang yang menjadi polemik di masyarakat, ya. Nah, tentang memberikan sesajen. Sesajen ini dijadikan apa namanya? Satu kelengkapan, satu sarana sebuah ritual keagamaan. Nah, ini pun termasuk bid'ah. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan teman-teman puas ya dengan jawaban tersebut. Kalau tidak bisa lihat pandangan yang lain. Allahumma ya raham. Semoga bermanfaat buat semuanya. Jazakallah khairul jazaa. Wallahu a'lam bishawab.